Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar analisa protein total metode Gelcal. Baiklah, kita mulai. Untuk metode Gelcal sendiri, prinsip analisanya adalah di sini kita akan menghitung senyawa nitrogen yang ada di dalam protein yang diubah menjadi amonium sulfat oleh H2SO4 pekat yang disebut nanti dengan proses destruksi. Kemudian amonium sulfat yang dihasilkan dari proses destruksi itu kita uraikan dengan NaOH sehingga membebaskan amoniak. Dan amoniak yang dibebaskan tadi akan diikat oleh asam borak. Kemudian kita titrasi dengan larutan baku asam. Telah kita ketahui bersama bahwa protein adalah polimer dari asam amino, di mana satu molekul asam amino itu terdiri dari satu senyawa amina, karboksil, dan hidrogen serta gugus yang lain. Tahapan analisa untuk metode Gelcal itu ada 3 tahapan: 1 destruksi, 2 destilasi, ketiga titrasi. Pada tahapan destruksi, di sini kita akan menguraikan protein, tidak hanya menghidrolisis. Di sini kita menguraikan ya, sehingga protein menjadi terurai menjadi senyawa-senyawanya atau unsur-unsurnya. Nanti kita menambahkan oksidator. Oksidator yang kita pakai adalah asam sulfat pekat. Protein akan terurai menjadi CO, karbon monoksida untuk karbon dan oksigennya, dan CO2. Sedangkan hidrogennya akan berubah menjadi air, sedangkan aminanya akan berubah menjadi amonium sulfat. Langkah kerjanya, kita timbang setengah gram sampel ke dalam labu destruksi, kemudian menambahkan 25 ml asam sulfat pekat, tidak usah dikasih aquades. Kemudian selenium 0,1 gram. Selenium di sini berfungsi sebagai katalis. Tidak usah terlalu banyak, karena pemakaian katalis yang terlalu banyak justru akan menyebabkan proses destruksi itu berjalan terlalu cepat. Akan tetapi kita akan banyak kehilangan unsur-unsur yang penting nanti ya. Kemudian panaskan hingga cairan sampel berubah menjadi jernih. Jika kita pakai suhu sekitar 390 derajat, kita mungkin butuh waktu selama 2 jam. Seperti ini untuk labu destruksinya, labu Gelcal. Kita tambahkan sampel setengah gram, kemudian asam sulfat pekat dan katalis yang berupa selenium. Di laboratorium kami masih berjalan dengan manual ya untuk proses destruksinya. Jadi kita perlu memasang rangkaian alat destruksinya seperti ini. Jadi labu Gelcal kita panaskan menggunakan Bunsen, dan kita lakukan di ruangan terbuka karena asapnya ini dari asam sulfat pekat, jadi sangat korosif jika langsung kita hirup ya, sangat korosif dan berbahaya. Ini proses pemasangan labu Gelcalnya. Jika selesai memasang labu Gelcalnya, barulah kita panaskan. Seperti ini proses pemanasannya. Jadi pada saat kita panaskan nanti larutan berubah menjadi hitam. Hitam tadi dari karbonnya yang berubah menjadi CO dan CO2. Kemudian akan timbul warna asap putih seperti ini. Asap putih adalah air atau H2O. Kita tunggu hingga asap putih hilang dan larutan yang di dalam Gelcal ini menjadi jernih kehijauan. Itu tandanya proses destruksi sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan destilasi. Tahapan destilasi di sini tujuannya adalah untuk menguraikan amonium sulfat menjadi amoniak. Kita menambahkan NaOH dalam labu destilatnya nanti. Reaksi yang terjadi seperti ini. Di sini amonium sulfat bereaksi dengan NaOH. Dia akan menghasilkan air dan amoniak. Jadi tuangkan hasil destruksi ke dalam Erlenmeyer.
Setelah itu biarkan dingin karena tadi panas sekali ya, jadi jangan langsung. Setelah itu kita encerkan dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, teras sampai batas. Kemudian ambil 5 ml larutan dan masukkan ke dalam alat penyelingan. Kenapa hanya mengambil 5 ml saja? Karena jika kita memakai semuanya terlalu pekat. Kita cukup butuh 5 ml saja. Kemudian tambahkan 5 ml NaOH 30% dan beberapa tetes indikator PP. Indikator PP ini nanti untuk mengindikasikan bahwa proses destilasi selesai. Jika selesai, dia akan berubah menjadi warna merah muda. Kemudian pasang pendingin untuk mendinginkan uap. Tujuannya agar uap tadi mengembun kembali dan tetesan embunnya itu adalah air dan amonia tadi. Jadi kalau kita tidak memasang pendingin, ini hilang ya, tidak bisa kita analisa. Kemudian kita siapkan penjeratnya, yaitu 10 ml H3PO3 2% atau penjerat untuk menangkap amonia yang dihasilkan. Reaksinya seperti ini untuk penjerat. H3PO3 bereaksi dengan amonia menghasilkan NH4+ kurang plus di sini ya, dan H2PO3-. Untuk penampung bisa kita ganti dengan HCl, bisa H3PO3 atau HCl. Kalau penampungnya kita pakai HCl, maka reaksi yang terjadi adalah NH3 bereaksi dengan HCl berlebih menghasilkan amonium klorid. Lakukan destilasi kurang lebih selama 10 menit, atau kita bisa melihat dari larutan destilatnya ya. Jadi kita rangkai alatnya seperti ini. Di sini adalah sampel hasil destruksi tadi. Kita tambahkan amonium 30%, NaOH 30%, maaf. Kemudian PP. Kemudian kita lakukan destilasi, kita panaskan, dia akan menguap. Nah, uapnya ini akan mengembun. Kita tampung. Nah, penampungnya tadi adalah asam borak atau bisa kita ganti dengan HCl. Proses destilasi selesai ditandai dengan larutan penampung berwarna hijau jernih, karena sebelumnya untuk penampung ini tadi sudah kita kasih indikator bromkresol green dan methyl red ya, dan larutan yang dipanaskan itu akan berubah menjadi merah muda, atau dengan kata lain dia sudah bersifat basah. Setelah itu kita titrasi. Yang dititrasi jangan terbalik, jadi yang dititrasi adalah yang di bawah ini atau yang asam borak atau HCl tadi, yang penampung dan amonia, jangan yang di atas ya. Kemudian tadi sudah kita tambahkan BCG di awal tadi ya, untuk mengindikasikan bahwa proses destilasi selesai. Titrasi dengan HCl itu jika kita pakai borak penampungnya, maka reaksi yang terjadi seperti ini. Tandanya TAT-nya nanti dia akan berubah dari hijau ke merah muda. Kemudian baca volume HCl yang dibutuhkan. Jika penampung yang kita pakai adalah HCl berlebih, nah yang kita titrasi adalah sisa HCl yang tidak bereaksi dengan amonia. HCl tadi kita titrasi, tentunya titrasinya lebih mudah pakai NaOH karena nanti bersifat asidi alkalimeter itu. Nah, ini untuk titrasi yang menggunakan, ini untuk yang penampungnya borak. Kita lihat TAT-nya berwarna seperti ini, hijau. Ini belum TAT, ini hijau, nanti berubah menjadi merah muda. Jangan lupa melakukan titrasi blanko. Untuk titrasi blanko kita hanya menggunakan borak saja, 5 mili saja ya ini tadi, karena tadi penampung yang kita pakai hanya 5 mili. Kemudian di dalam borak tadi kita beri BCG dan MR, kita titrasi dengan HCl. Untuk perhitungannya, volume HCl sampel dikurangi blanko. Kenapa blankonya
membutuhkan lebih sedikit. Untuk borak seperti ini ya, jadi sampelnya lebih banyak karena yang kita titrasi adalah H3PO3- yang sudah bereaksi dengan amoniak dari sampel. Sedangkan untuk perhitungan jika titrasinya menggunakan NaOH, dibalik ya, jadi nanti volume NaOH dari blanko dikurangi volume NaOH dari sampel, kemudian dikalikan dengan normalitas HCl, dan 14,008 ini adalah MR dari nitrogen kali 100% dibagi massa sampel kali 1000. Kemudian kadar proteinnya ini baru menentukan persen nitrogennya, kita perlu mengkalikan dengan faktor koreksi. Faktor koreksi ini nanti kita lihat di referensi tergantung sampelnya apa. Contoh untuk perhitungan, diketahui pada analisa penentuan kadar protein setelah melewati tahap titrasi didapatkan volume HCl 0,1 N untuk sampel 9,5 mili dan volume HCl untuk blanko 0 mili. Sedangkan massa sampel yang akan dianalisa ditimbang sebanyak 6,25 gram. Sedangkan faktor koreksi untuk sampel karena kita pakai sosis adalah 6,25. Berapa kadar protein pada sampel? Volume HCl untuk sampel dikurangi blanko, ini ya rumus yang tadi kita pakai, kemudian kali normalitas HCl-nya kali 14. Ini kok terketik dua kali, satu kali saja, ini 14,008 kali 100%. Kemudian ini baru persen nitrogen. Untuk persen proteinnya kita kalikan dengan faktor koreksi. Nah, sekian dari saya untuk pemaparan materi selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.